harapannya ini juga menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan teman-teman guru se-Kabupaten Berau. Oh, yang di ujung biduk-biduk bisa nih, yang di Pulau Muara Tua bisa nih. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman yang di pedalaman jauh di sana. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Ini sudah diwajibkan ini, jadi tidak ada alasan satupun ketika guru-guru saat ini mengatakan, wah saya nggak bisa komputer. Kewajiban bersama untuk terus mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Memanfaatkan rumah belajar. Ada di dalamnya discovery learning, kemudian project based learning, lalu juga flip classroom, blended learning with block, kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis dengan game, kemudian self-organized learning environment atau SOLE seperti itu. Kita tinggal mengklik saja provinsi apa. Misalkan kita akan menuju ke bagian provinsi Kalimantan Timur. Di sini adalah penampakan benda luar angkasa. Baik, untuk selanjutnya saya kembali pada pemapar pertama Ibu Nurdiansari SPD yang akan menjelaskan tentang fitur sumber belajar, lab maya, dan fitur karya bahasa. Ibu Nurdiansari, saya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Seharusnya tadi materinya memang lebih dulu, tapi karena terkendala jaringan. Dan inilah kondisi kami yang berada di ujung Kalimantan Timur, di Kabupaten Biduk-Biduk, di Kecamatan Biduk-Biduk, yang memang harus berjuang lumayan berat terhadap jaringan seperti itu. Dan kami sangat menyadari ini merupakan salah satu kekurangan kami, tetapi kekurangan inilah yang kemudian membuat kami untuk bangkit, yang membuat kami yakin keterbatasan yang ada bukan alasan berinovasi untuk maju seperti itu. Apalagi teknologi terus berkembang seperti yang disampaikan oleh Pak Prapto dan Ibu Ade tadi, bahwa teknologi terus berkembang, dan jika kita sebagai seorang pendidik tidak mau terbuka dengan kemajuan teknologi, bisa jadi kita yang akan tertinggal. Sementara anak-anak kita tumbuh sudah di era milenial seperti itu ya. Mungkin saya izin share screen. Oh, ya. Oke, saya berkesempatan untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, yaitu fitur sumber belajar, kemudian laboratorium maya, dan bahasa dan sastra. Jadi kami sengaja mengangkat tema Merdeka Belajar bersama portal Rumah Belajar, karena program pemerintah yang sedang diluncurkan adalah program Merdeka Belajar. Dan dengan portal Rumah Belajar ini diharapkan kita semua bisa belajar di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Dan ini menjawab pertanyaan dari Ibu Hindun tadi ya, apakah bisa jika kita bukan guru? Ya, tentu saja bisa gitu ya. Akun Rumah Belajar bisa diakses oleh siapa saja, terbuka. Jadi silahkan untuk guru, untuk orang tua, untuk siswa juga bisa mengakses Rumah Belajar. Yang konten khusus gitu ya, yang hanya bisa diakses oleh guru, itu mungkin ketika ingin berkontribusi, memberikan materinya gitu ya. Nanti akan saya sampaikan di materi saya. Oke, kita langsung ke
Ya, ini tampilan statistik di Rumah Belajar. Rumah Belajar itu sudah diakses oleh 278.687 guru dan 667.688 siswa. Jadi sudah cukup banyak yang mengakses dan harapannya kita yang berada di Kabupaten Berau termasuk orang-orang yang sudah mengakses Rumah Belajar. Oke, sumber belajar. Jadi sumber belajar ini merupakan salah satu fitur di Rumah Belajar yang cukup diminati oleh guru dan siswa karena di fitur ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Fitur sumber belajar ini diberikan dalam tampilan yang cukup menarik. Jadi ada dalam bentuk audio, video, dan juga ada dalam bentuk laman interaktif. Oke, kita akan lihat. Apakah terlihat? Bapak Ibu terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, ini fitur-fitur di konten yang ada di fitur sumber belajar. Ya, ada video. Video ini berisi video-video pembelajaran yang merupakan kontribusi dari Bapak Ibu guru se-Indonesia. Nah, kalau mau memberikan video, ya ini yang harus memang akun guru. Masuknya melalui akun guru. Jadi kita bisa, Bapak Ibu guru yang hobi membuat video pembelajaran, mungkin bisa ikut berpartisipasi di sini. Nanti setelah video itu di-upload, akan ada verifikasi dari Pusdatin. Jika memenuhi standar dari Rumah Belajar, maka video tersebut akan bisa dimasukkan dalam konten video Rumah Belajar. Nah, untuk video, ini bisa dipilih per jenjang. Konten video juga bisa dipilih per jenjang. Ini ada banyak ya. Kita coba buka konten video. Nah, ini yang saya akan tampilkan, ini adalah konten video untuk kelas IPA, kelas 4 mata pelajaran IPA. Terlihat video saya, Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Nah, video pembelajaran di sini bisa kita unduh. Jadi ketika kita akan mengajar, kita bisa memberikan kepada siswa secara offline. Jadi sudah kita download terlebih dahulu, kemudian nanti saat pembelajaran kita sudah punya videonya. Seperti itu. Kemudian ada konten, nanti bisa silakan Bapak Ibu mengulik sendiri ya, konten videonya apa saja, dan cukup banyak dan cukup diminati. Selanjutnya adalah konten web. Web ini berisi materi pembelajaran interaktif. Materi pembelajaran interaktif yang juga merupakan kontribusi dari Bapak Ibu guru yang sudah layak dimasukkan di Rumah Belajar. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, jadi kami di level 3 kemarin sudah dilatih untuk membuat MPI, materi pembelajaran interaktif ini, dan punya kami lagi mengantri untuk proses verifikasi, dan semoga punya kami nanti bisa memenuhi syarat Rumah Belajar. Oke, kita lihat. Ini bisa diatur volume. Tadi volume. Untuk konten web, sedikit perbedaan antara konten web dengan EduGame.
Kalau Oidu Game tadi dia tampilannya game yang dikemas untuk pembelajaran. Nah, kalau konten web ini pembelajaran yang dikemas ada gamenya, seperti itu. Jadi ada materi ajar yang sebelum ini disampaikan kepada anak-anak dan bisa dilihat, yang bisa mereka pelajari terlebih dahulu sebelum mereka masuk memilih bermain. Ini konten web dari teman kami di Tabalong, Pak Denny, termasuk yang sangat ramai ya kontennya ini. Itu tadi kalau mau belajarnya. Kemudian kalau kita mau ke latihan atau games-nya, ini. Oke, kita enter nama kita dulu. Oke, kemudian ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara, sananya kita pilih ya, sembarang saja, acak, kemudian oke. Oke, mengulang. Kita ulang lagi. Oh, ternyata masih salah. Kita coba lagi. Nah, dengan tampilan-tampilan seperti ini, diharapkan anak-anak semakin semangat untuk belajar. Karena kita ketahui, dunia anak-anak itu sangat, jangankan anak-anak ya, kita yang sudah dewasa pun masih sangat tertarik sama yang namanya permainan. Tentunya diharapkan dengan pengemasan media pembelajaran dalam bentuk permainan seperti ini, anak-anak bisa lebih tertarik. Oke, kemudian ada lagi konten dalam sumber belajar itu adalah audio. Audio itu dia berisi rekaman suara. Tadi sudah saya siapkan karena ini konten audio. Oke, kita coba mendengarkan. Untuk konten audio ini, jadi materi pembelajarannya disampaikan dalam bentuk rekaman, jadi seolah-olah anak lagi mendengarkan siaran radio. Asik juga untuk sebagai pilihan. Terdengar dan terlihat ya Bapak Ibu? Ya Bu, terdengar dan terlihat. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk lebih dalamnya silakan Bapak Ibu membuka sendiri portal rumah belajarnya. Kemudian selanjutnya yang akan saya perkenalkan lagi adalah Laboratorium Maya. Oke. Laboratorium Maya ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Laboratorium Maya ini sebagai salah satu solusi untuk kita yang mungkin kesulitan menyediakan bahan praktikum, atau mungkin bagi sekolah yang belum memiliki laboratorium, tapi pengen memberikan pengalaman belajar pada anak-anaknya percobaan di dalam sebuah lab.
Oke, kita akan lihat seperti apa sih laboratorium maya itu. Oke, ini. Nah, ini ya laboratorium maya. Pilihannya ada di sini. Kita misalkan mau melihat praktikum tentang fotosintesis. Ada titik beku larutan, ada gerak parabola. Ini sangat membantu proses pembelajaran di sekolah. Oke, kita mau coba ya. Ini yang saya klik tadi adalah praktikum titik beku larutan. Oke. Jadi di sini dia akan menampilkan jenis zat pelarutnya. Zat pelarutnya bisa kita pilih. Kita mau mencoba benzena. Oh, berubah. Titik bekunya berubah. Kita ubah lagi dengan etanol. Berubah lagi. Oke. Kita mau ubah lagi dengan kloroform. Ini zat pelarutnya. Bagaimana kalau kita mau ubah lagi dari zat terlarutnya? Ya, ternyata juga terjadi perubahan. Nah, pengamatan inilah yang akan dilakukan oleh siswa kita. Jadi mereka mungkin kita yang di desa masih di kampung belum punya fasilitas laboratorium yang memadai. Anak-anak kita akan bisa melakukan pengamatan dari sebuah laboratorium. Ini ada latihan soalnya. Melakukan percobaan. Mana nih? Oke. Ini bisa dicek. Jadi ada perintahnya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dan anak-anak akan melakukan prakteknya. Oke, ini laboratorium maya. Selanjutnya adalah karya bahasa dan sastra. Oke, seperti namanya, untuk fitur bahasa dan sastra ini menyediakan prosa, puisi, dan referensi karya sastra lainnya. Kita akan buka juga. Nah, ini dia. Untuk karya bahasa dan sastra ini, ini kita bisa memilih apakah kita mau melihat prosa, mau melihat puisi, atau referensi. Kita klik di prosa. Kita lihat prosa apa saja yang ada di sini. Nah, ini daftar konten prosa yang ada di bahasa dan sastra. Kita mau buka. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau mau dibuka silahkan. Ini kita buka yang puisi. Untuk konten yang ada di bahasa dan sastra, ini juga dapat di-download terlebih dahulu. Puisi ya. Ada antologi puisi. Oke, mungkin nanti bisa teman-teman mengulik isi di bahasa dan sastranya ya. Mungkin
ini itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terakhir dari saya untuk teman-teman guru hebat yang hadir pada hari ini, terus belajar, belajar lagi, belajar terus, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Nurdian Sari atas pemaparan materinya. Langsung dilanjutkan oleh Ibu Hermuning Persupita Sari SPD yang akan menjelaskan tentang fitur rumah belajar yang lain, yaitu buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pena pendidik. Kepada Ibu Hermuning, waktu dan room Zoom saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Mujahid selaku moderator yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin tes mic saya, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Bapak Suprapto, yang kebetulan masih ada di room Zoom. Lalu kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di webinar kami, saya ucapkan selamat datang, kemudian salam hangat dari saya. Saya adalah pengajar atau pendidik di SD Negeri 001, Payung-Payung, Kecamatan Maratua. Nama saya Hermuning Puspitasari. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Untuk materi portal Rumah Belajar sendiri, kita sudah ketahui bersama, sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Mbak Ade, kemudian dilanjutkan oleh Bu Eka dan juga Bu Sari tentang sekilas portal Rumah Belajar. Saya hanya melanjutkan saja, Bapak Ibu. Saya akan share screen, mohon maaf, mohon izin. Baik, Bapak Ibu, penggunaan fitur 3 fitur pendukung di portal Rumah Belajar, diantaranya pengembangan keprofesian berkelanjutan, blok pena, dan juga BSK ya. Baik, di era sekarang, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari dan memungkiri bahwa para pendidik di Indonesia terutama harus beradaptasi. Adaptasi ini khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, para guru, terutama di masa pandemi ini, 2 tahun ini, kita sudah memutar otak, kita sudah berpikir bagaimana caranya kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita meskipun tidak di dalam kelas atau tatap muka. Nah, Kemdikbud sendiri telah memberikan memfasilitasi kita dengan portal Rumah Belajar yang kita bisa akses dan juga kita manfaatkan untuk pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Sebelum saya ke materi utama yang akan saya jelaskan, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Saya sudah sharekan gambar di situ. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu tentang gambar yang sudah saya sharekan ini. Apakah yang ada di pikiran Bapak Ibu? Dari gambar ini, sebuah sekolah, kemudian ada anak-anak sedang baca buku di situ.
Baik. Saya lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Nah, sekolah ini merupakan sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, yang saya ambil gambarnya di tahun 2019 akhir, ya. Tapi alhamdulillah kebetulan di tahun kemarin kita sudah mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah, sehingga untuk saat ini alhamdulillah bangunannya sudah permanen. Baik, ada komentar langsung dari Bu Nur Aini, sekolahnya tidak mendukung, ya. Tidak mendukung untuk pembelajaran berbasis TIK gitu ya. Ada lagi mungkin yang lain ingin memberikan gagasannya Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom chat. Kebetulan saya mengajar di sekolah ini dari tahun 2017 Bapak Ibu. 2017 akhir saya ke Berau dan mendapatkan tugas untuk mengajar di sekolah ini. Mendapati sekolah saya kondisinya masih seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang jauh lebih baik. Meskipun mungkin di pikiran Bapak Ibu sekolah ini tidak mendukung pembelajaran berbasis TIK, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu kita sama-sama melihat ada beberapa guru yang juga aktif membuat konten di YouTube, kemudian dibagikan, dan akhirnya siswa bisa menonton video pembelajaran. Kemudian ada juga pada masa pandemi kemarin, terutama beberapa guru yang melakukan virtual meeting bersama murid-muridnya, baik itu melalui Zoom meeting atau Google Meet, ada juga yang hanya difasilitasi WhatsApp. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga itu ada Gladi ANBK, yang ini cerita lucu ya Bapak Ibu, kami mengadakan Gladi ANBK itu menumpang di bandara. Ya, kebetulan di Pulau Maratua ini ada satu bandara, tapi mohon maaf jangan dibayangkan bandaranya besar seperti Soekarno-Hatta gitu ya, atau seperti Bandara Sepingan gitu, karena bandaranya masih kecil untuk pesawat perintis saja, jadi di situ ada tower yang untuk memancarkan sinyal, sehingga ketika di area bandara itu sinyalnya lebih kuat gitu ya. Dan saat Gladi ANBK kemarin, karena kita terpaksa harus full online, maka kita satu sekolah, proktor, teknisi, dan juga anak-anak yang terlibat mengungsi ke sana untuk melaksanakan Gladi ANBK. Kebetulan kita juga sudah mendapatkan bantuan Chromebook dari Kemendikbud di tahun 2020. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan, paling kanan itu, guru menambah kompetensi dengan mengikuti webinar. Dan ini tidak cuma saya saja, kebanyakan guru di sekolah saya, setiap ada webinar, pasti semangat untuk mengikuti, menambah kompetensi, gitu ya. Nah, ternyata dari cerita saya sekilas ini, Bapak Ibu, meskipun terbatas fasilitasnya, meskipun kondisinya tidak memadai, tidak mendukung, tetapi ketika ada kemauan, ketika kita bersemangat, pasti kita menemukan jalannya, pasti kita bisa untuk beradaptasi dan berinovasi. Nah, ini dia sedikit kilas tentang gambar Pulau Maratua. Jadi Pulau Maratua itu terletak di ujung ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pulau Derawan, naik speed lagi, kemudian sekitar 1 jam sampai di Pulau Maratua. Nah, di Pulau Maratua ini listriknya Bapak Ibu hanya nyala 12 jam, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, kemudian jaringannya kondisinya juga kurang stabil, tapi alhamdulillah sekali hari ini saya diberikan jaringan yang cukup stabil untuk bisa membagikan materi tentang portal rumah belajar ini kepada Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi Android memadai. Nah, walaupun listriknya kurang memadai, kemudian jaringannya kurang stabil, tapi ada hal yang bertolak belakang Bapak Ibu. Ternyata pemanfaatan teknologi Android di kebanyakan penghuni atau kebanyakan orang Maratua, terutama anak-anak muda dan anak-anak itu cukup memadai. Banyak sekali murid-murid saya juga, kebetulan saya mengajar kelas 6, yang sudah memiliki Android sendiri. Kemudian anak-anak SMP, SMA juga seperti itu. Ya, nah dari sini saya mengambil celah, mengambil kesempatan untuk bagaimana supaya pemanfaatan jaringan internet dan Android ini bisa bersinergi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Nah, Bapak Ibu, dengan cerita ini saya harap Bapak Ibu juga termotivasi ya untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan kita sebagai guru di era sekarang ini ya, yang kebetulan juga
kita terkena musibah pandemi sehingga semakin memacu kita untuk berinovasi terutama di bidang TIK. Nah, salah satu cara Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Di dalam portal Rumah Belajar, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal oleh Bu Eka dan juga Bu Sari, ada fitur utama dan juga ada fitur pendukung. Ya, kali ini saya akan fokus ke fitur-fitur yang akan saya jelaskan, yaitu 3 fitur pendukung, diantaranya adalah BSE, buku sekolah elektronik, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan blok pena. Nah, saya ingin menyampaikan juga sebelumnya bahwa tujuan dari pemanfaatan ketiga fitur ini antara lain adalah yang pertama, memotivasi diri kita. Kita sebagai guru, Bapak Ibu pasti pernah merasakan jenuh, pernah merasakan sedikit bosan gitu ya, mengajar dengan cara atau pola yang itu-itu saja, dengan fasilitas dan metode yang begitu-begitu saja. Nah, dengan adanya fitur-fitur pendukung ini, motivasi kita untuk berkembang, berinovasi, dan juga memberikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi Bapak Ibu. Di dalam fitur-fitur pendukung, salah satunya yang akan saya jelaskan nanti, ada fitur blok pena dan juga ada PKB. Nah, kedua fitur ini dapat mengembangkan potensi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang senang menulis, kemudian senang membaca, di situ ada blok pena yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berkontribusi di sana. Dan yang ketiga, mengembangkan literasi. Di era sekarang, kita sebagai guru wajib atau dituntut untuk berliterasi Bapak Ibu ya. Baik itu literasi digital, literasi budaya, literasi baca, literasi tulis. Karena apa? Kita sebagai guru pasti memberikan atau mengajarkan ke anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita di era saat ini wajib tahu dan mengerti apa itu literasi gitu ya. Dan kita sebagai guru tentu wajib untuk berliterasi juga. Baik, saya langsung ke materi saja ya. Untuk fitur-fiturnya, di fitur pendukung ini ada 8, Bapak Ibu. Bisa disimak baik-baik. Yang pertama ada buku sekolah elektronik, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, blok pena, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, edugame, augmented reality, dan juga peta budaya. Kedelapan fitur ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik untuk mendukung pembelajaran. Nah, kita fokus ke 3 yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah tentang buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik adalah sebuah fitur di portal Rumah Belajar yang menyajikan BSE tentunya dari semua jenjang Bapak Ibu ya. Dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Dan fitur ini selain Bapak Ibu bisa akses di portal Rumah Belajar, Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke fitur ini melalui https://bse.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah sebuah fitur di portal Rumah Belajar yang berisi tentang berbagai pelatihan yang berbasis TIK, baik itu pelatihan berskala nasional maupun pelatihan yang berskala daerah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih berbagai pelatihan yang sesuai dengan minat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa join di sana mendapatkan informasi dan ilmu baru untuk kemudian diterapkan di pembelajaran kita. Nah, fitur ini Bapak Ibu bisa langsung akses saja di https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Dan yang ketiga yang akan saya jelaskan nanti adalah tentang fitur blok pena Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik ya. Saya juga kebetulan hobi menulis, jadi ini sangat menarik untuk saya. Karena fitur ini berisi tentang sebuah blog yang dapat diakses oleh Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu baca, mengetahui informasi, dan selain itu Bapak Ibu juga dapat berkontribusi dengan menuliskan artikel, opini, maupun hal lain yang lebih ilmiah. Kalau tadi karya bahasa dan sastra yang sudah dijelaskan oleh Bu Sari, itu lebih ke sastra, ya, kontribusi dalam bidang sastra, tapi kalau di blok pena ini Bapak Ibu guru dapat menyampaikan gagasannya, ya, gagasan ilmiahnya tentang pendidikan.
baik itu artikel, opini, berita yang Bapak Ibu bisa sampaikan di blog ini. Nah, blog ini bisa Bapak Ibu akses di http://pena.belajar.kemdikbud.go.id. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke BSE terlebih dahulu ya. Di BSE ini, yang Bapak Ibu bisa akses di bse.belajar.kemdikbud.go.id, tampilan utamanya apabila Bapak Ibu mengakses di laptop maupun PC adalah seperti ini. Ada tulisan buku sekolah elektronik, kemudian di bawah ada menu-menu 1, 2, 3, 4, 5, itu yang sesuai dengan jenjang pendidikan kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Kemudian di sebelah kiri itu ada tulisan beranda, di bawahnya ada jenis-jenis bukunya, buku yang terbaru, buku yang terpopuler, dan juga buku non-kurikulum. Nah, ini setelah kita memilih salah satu menu di bawah tadi, Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, saya memilih buku SD, ya, karena saya guru SD. Di sini tampil seperti ini. Ada banyak sekali buku kurikulum 13, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dengan tema berbeda-beda ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di BSE ini, selain Bapak Ibu bisa akses langsung, dibaca secara online, Bapak Ibu juga bisa mendownload dan membagikannya di WhatsApp, misalnya di grup WhatsApp kelas gitu ya, untuk kemudian dibaca sama anak-anak. Jadi selain tersedia secara online, setelah di-download Bapak Ibu bisa membaca pada saat offline atau tidak ada jaringan gitu ya. Nah, ini tampilan buku non-kurikulum. Selain buku BSE yang terkait kurikulum pembelajaran, ada juga buku non-kurikulum, Bapak Ibu. Ada tentang misalnya ini sayur buatan mama gitu ya. Nah, ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari dan juga ada beberapa tabel yang sangat bermanfaat untuk moral dan juga karakter peserta didik kita. Seperti yang tadi ditekankan oleh Bapak Suprapto di awal, bahwa selain kita memberikan materi pada pembelajaran kita, kita juga wajib menanamkan moral dan juga karakter peserta didik kita meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi buku-buku ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk hal tersebut ya, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik, sekarang saya akan mencoba untuk membuka secara langsung, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya, berarti kita langsung ke materi kedua saja ya. Untuk BSE nanti bisa Bapak Ibu akses sendiri ya, melalui PC ataupun dari Android Bapak Ibu masing-masing. Kalau ingin menginstal aplikasinya, Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store, kemudian Bapak Ibu ketikkan Rumah Belajar, Bapak Ibu install, di situ sudah ada semua fitur-fiturnya lengkap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, fitur kedua, ini fitur yang sangat menarik juga, yaitu fitur sebentar, maaf. Ya, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id atau fitur pendukung PKB gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Intinya di situ kita berlatih untuk mengembangkan pedagogi kita agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Seperti di masa pandemi ini kita dipaksa harus bisa untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis online atau daring. Nah, di sini sangat mendukung Bapak Ibu untuk hal tersebut ya. Kita lihat setelah kita login, setelah kita membuka di https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id atau setelah Bapak Ibu mengklik fitur pendukung di portal Rumah Belajar BSE, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ada
beberapa menu di atas, ada beranda, kemudian pelatihan, pembatik 2021, FAQ pembatik, dan juga STAP. Ya. Kita mulai di awal dulu, sebelum Bapak Ibu bisa mengakses fitur PKB ini, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu. Sehingga nanti Bapak Ibu memiliki akun di Simpatik ini. Caranya bagaimana? Caranya silakan Bapak Ibu klik daftar, ada di kanan atas itu. Kemudian nanti akan tampil ini Bapak Ibu ya, pilih pekerjaan Anda. Karena kita sebagai guru, maka pilihlah guru gitu. Setelah itu akan tampil seperti ini. Bapak Ibu isikan data, email, kata sandi, informasi pribadi kalau sudah lengkap. Nah, di bawah sendiri ini ada submit. Bapak Ibu bisa klik submit dan pastikan data Bapak Ibu itu memang sudah benar gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah terdaftar di akun Simpatik Belajar ini, kemudian Bapak Ibu masuk lagi, login, klik masuk atau login yang di sebelah kanan atas, kemudian pastikan tuliskan email dengan benar, kata sandi yang Bapak Ibu gunakan, dan klik masuk. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di menu-menu ini kita bisa lihat setelah saya mengklik menu pelatihan, maka akan muncul beberapa submenu, diantaranya temukan pelatihan, pelatihan terbaru, pelatihan saya, rekomendasi pelatihan, dan juga sertifikat saya. Di dalam submenu ini, yang pertama yaitu temukan pelatihan. Ketika Bapak Ibu klik, nanti akan muncul kolom untuk Bapak Ibu isikan kabupaten atau kota, daerah tempat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menemukan pelatihan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk pelatihan terbaru, ini tentang pelatihan yang baru diselenggarakan dan masih bisa Bapak Ibu daftarkan di situ. Nah, untuk pelatihan saya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendaftar di satu pelatihan, kemudian dikonfirmasi atau belum pelatihan itu, nanti akan muncul di pelatihan saya. Di bawahnya ini ada rekomendasi pelatihan, biasanya akan direkomendasikan beberapa pelatihan yang memang sesuai dengan wilayah atau daerah Bapak Ibu tinggal gitu ya. Dan yang di bawah ini ada sertifikat saya. Nah, biasanya dalam pelatihan itu baik online maupun luring itu pasti ada sertifikatnya. Nah, di sini juga diberikan sertifikat apabila Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan pelatihan dengan baik atau lulus di pelatihan itu. Nah, sertifikat ini bisa Bapak Ibu unduh, ya, klik sertifikat saya, nanti akan muncul sertifikat yang sudah masuk di akun Bapak Ibu. Nah, ini tampil Bapak Ibu, ada pelatihan-pelatihan, beberapa pelatihan yang saya ikuti, pembatik level 3, pembatik level 2, tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa diklik detail, ya, detail di bawah itu. Nah, dan akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Pembatik level 3 2021 gelombang 14. Kemudian di situ ada tertera peserta yang terdaftar berapa, kemudian identitas dari pelatihan tersebut, dan juga tentang ini yang di bawah ini, status pendaftaran. Apabila Bapak Ibu sudah diterima sebagai peserta, maka statusnya adalah diterima sebagai peserta. Apabila belum, maka nanti mungkin konfirmasinya menunggu konfirmasi atau mungkin ditolak seperti itu. Karena saya juga pernah mendaftar di pembatik dan kebetulan ditolak, jadi nanti status pendaftarannya ditolak sebagai peserta gitu ya. Untuk masuk ke kelasnya, Bapak Ibu bisa klik masuk ke kelas. Jadi setelah ini kita akan mencoba untuk ambil online ya supaya lebih jelas. Nah, untuk di akun saya ini Bapak Ibu mengenai profil yang Bapak Ibu bisa ganti atau ubah sesuai dengan profil Bapak Ibu, foto dan lain sebagainya, kemudian email, ganti password bisa Bapak Ibu lakukan di sini. Untuk pembatik ini di menu pembatik 2021 segala informasi tentang pembatik ada di sini Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ade, bahwa pembatik itu pembelajaran berbasis TIK Bapak Ibu ya. Karena
beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman saya mengetahui saya ikut pembatik, ada yang tanya ke saya, pembatik itu apa? Membuat batik atau bagaimana? Nah, jadi kita perlu meluruskan gitu ya, bahwa pembatik adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini tentang FIQ pembatik, pertanyaan-pertanyaan umum yang bisa Bapak Ibu lihat di situ nanti. Oke, sekarang kita coba langsung akan online Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, harap bersabar menunggu. Saya akan mencoba untuk membuka. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu ya, sudah tampil tentang akun simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini halaman ketika Bapak Ibu mulai untuk login ya. Tadi ketika Bapak Ibu sudah membuat akun, maka Bapak Ibu bisa login. Saya akan coba login menggunakan akun saya. Bismillah. Nah, bisa masuk Bapak Ibu ya. Alhamdulillah jaringannya lancar. Baik, di sini kita langsung akan melihat tentang belum ada gambarnya, Bu. pelatihan. Belum ada gambarnya. Belum ada gambarnya. Iya. Oh, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, terjadi kendala rupanya. Saya akan share screen lagi. Oke. Apakah sudah tampil? Sudah ya? Oke, di sini kita sudah membuka https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Maka akan tampil seperti ini dan Bapak Ibu bisa login. Setelah login, akun Bapak Ibu, maka akan tampil begini. Di atas ada nama Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu daftarkan gitu ya. Kita akan langsung melihat, mulai di menu pelatihan, temukan pelatihan. Nah, di sini ada kotak yang berisi daerah yang sesuai dengan lokasi Bapak Ibu. Kita akan coba di Kalimantan Timur, cari. Nah, di situ tampil, oh ternyata kebetulan sedang tidak ada ya. Kita coba daerah lain. Misalnya di Jawa Tengah. Aduh. Nah, ini di Kalimantan Selatan kebetulan ada pelatihan, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik selengkapnya, kemudian bisa Bapak Ibu join di pelatihan ini dengan klik daftar yang di sebelah kanan bawah. Ya. Kita kembali. Sekarang kita ke menu pelatihan terbaru. Di sini akan ditawarkan pelatihan-pelatihan yang baru diselenggarakan seperti ini, misalnya Ki Hajar TIK Talks 2021 di Sulawesi Utara, apabila Bapak Ibu ingin mengikuti. Kemudian ini bimbingan teknis, ya. Kita ke pelatihan saya. Nah, ini beberapa pelatihan yang sudah pernah saya gabung, saya ikuti di pembatik ini, Bapak Ibu. Nah, tadi ini ada tampilan status pendaftaran, maaf permintaan Anda ditolak. Gitu. Berarti saya tidak diterima di pelatihan ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin masuk di salah satu pelatihan, tinggal Bapak Ibu klik detail di bawah ini. Kemudian bisa dilihat di situ informasi tentang pelatihannya. Dan ketika Bapak Ibu ingin masuk kelas, mengikuti pelatihannya, tinggal diklik masuk ke kelas. Maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu, pembatik level 3 tahun 2021 gelombang 14. Nah, di dalam pelatihan terdapat modul, daftar modul, kemudian ada tugas akhir, ujian akhir, segala tugas yang Bapak Ibu
diminta untuk kerjakan ada di sini. Kemudian di perkembangan ini ada, nah, tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan itu ada di sini. Apabila sudah tercontreng, maka berarti sudah diselesaikan gitu ya. Nah, untuk anggota ini Bapak Ibu bisa mengenal anggota yang bergabung di pelatihan yang sama. Di situ tertera alamat emailnya, alamat surelnya yang bisa Bapak Ibu hubungi, misalnya kalau Bapak Ibu ingin berkenalan gitu ya. Itu tentang pelatihan di pembatik. Kita ke beranda lagi. Oke. Nah, untuk sertifikat saya akan kasih lihat. Ini beberapa sertifikat yang sudah saya dapatkan. Nah, ada tanggal pelatihannya, nama pelatihannya, kemudian ada unduh di situ. Bapak Ibu bisa unduh sertifikatnya, sertifikat ya, yang tentu apabila pembatik maka jamnya itu lumayan ya. Dan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk penilaian angka kredit tentunya. Baik, sekarang kita ke blok pena, Bapak Ibu. Blok pena ini bisa Bapak Ibu akses di pena.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, ini sangat menarik sekali. Sekali lagi saya tegaskan, terutama untuk Bapak Ibu yang memang menyukai, tertarik di dunia kepenulisan gitu ya, terutama tulisan-tulisan ilmiah. Karena di sini Bapak Ibu bisa menuliskan berita, artikel, dan juga opini Bapak Ibu tentunya terkait dengan pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu juga perlu mendaftar untuk bisa memiliki akun di pena atau blok pena ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik daftar, akan muncul begini Bapak Ibu ya. Isikan data, apabila sudah benar, kemudian klik submit. Setelah itu masuk ke lagi login ya dengan email dan sandi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah login maka tampilannya berubah Bapak Ibu seperti ini. Nah, artinya Bapak Ibu sudah memiliki akun dan bisa memanfaatkan blok pena belajar. Sekedar membaca-baca boleh, atau untuk berkontribusi di sini juga sangat dipersilakan gitu ya. Ketika Bapak Ibu punya tulisan-tulisan yang bermanfaat tentang opini, pendidikan, artikel maupun berita, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ya, sudah memiliki akun tadi, sudah login, di sini akan tampil di sebelah kiri atas itu ada tanda plus, tanda tambah, ada klik, ada tulisan baru, kemudian di bawah post dan media. Bapak Ibu bisa klik post, kemudian akan tampil seperti ini di bagian bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan judul dari artikel atau tulisan Bapak Ibu. Kemudian tambahkan media apabila Bapak Ibu ingin menambahkan media gambar. Nah, sebetulnya di sini ada juga sudah gambar-gambar yang tersedia, tapi jika Bapak Ibu ingin mengunduh lagi gambar yang Bapak Ibu miliki bisa. Kemudian tuliskan tulisan Bapak Ibu mulai di sini, dan tulisan ini juga bisa Bapak Ibu edit fontnya, kemudian ukuran tulisannya, letak tulisannya, dan lain sebagainya, layaknya ketika Bapak Ibu menulis di Word gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada format, layaknya blog biasa, tentu formatnya ada yang ada videonya, ada yang tidak. Ketika Bapak Ibu menuliskan dengan gambar saja, tidak disertakan video, maka pilih format standar. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyertakan juga video, silakan pilih yang video. Nah, di bawahnya ini ada nanti, nah di bawah ini ketika Bapak Ibu scroll, ada kategori Bapak Ibu. Kategorinya di sini adalah artikel, ini ya, artikel, berita, galeri, opini, dan juga
profil. Itu kategori yang bisa Bapak Ibu tuliskan. Dan apabila ingin menambahkan hashtag bisa juga ditaruh di sini. Dan setelah tulisan Bapak Ibu tuh siap untuk diterbitkan, maka Bapak Ibu scroll lagi ke atas. Nah, contohnya ini ya. Sudah mencoba menulis seperti ini, judul, kemudian ada gambar, ada tulisan. Dan di sebelah kanan atas ini ada terbitkan. Mohon maaf. Ya, ada terbitkan, kemudian simpan konsep pratampil. Nah, simpan konsep ini apabila Bapak Ibu ingin hanya menyimpan saja tulisan Bapak Ibu. Pratampil jika Bapak Ibu ingin melihat previewnya dari tulisan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah memang Bapak Ibu yakin ini bisa diterbitkan, maka silakan kirim untuk evaluasi ini diklik. Ya, nanti tim verifikasi dari Blok Pena akan melihat tulisan Bapak Ibu. Apabila sudah layak untuk diterbitkan, maka bisa disebarkan atau diterbitkan di Blok Pena dan bisa diakses oleh banyak guru di Indonesia, gitu ya. Baik, saya lanjutkan dengan langsung mengakses secara online ya. Ya, kita kan langsung mengakses secara online supaya lebih jelas. Bisa Bapak Ibu praktekkan juga langsung sekarang. Bapak Ibu klik pena.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian daftar. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, nah di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu isi. Ada username, nama depan, nama belakang, sandi, konfirm sandi, alamat email. Kemudian klik daftar. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa masuk. Login, tuliskan alamat emailnya. Kemudian sandinya ya. Bapak Ibu klik masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadi yang sudah saya beritahu di slide ya. Bapak Ibu bisa menambahkan tulisan dengan mengklik post di menu tambah di atas ini. Nah, mulai Bapak Ibu tuliskan judulnya, masukkan judul di sini, misalnya tentang pembelajaran daring di sekolah dasar gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan media dengan klik tambahkan media. Medianya itu bisa berupa audio maupun gambar. Nah, kebetulan di sini sudah tersedia banyak gambar dari akun-akun Blok Pena yang lain. Bisa Bapak Ibu manfaatkan juga, atau jika Bapak Ibu ingin mengunggah, maka klik unggah berkas, kemudian pilih berkas. Kita pilih, misalnya ini gitu ya. Nah, akan tampil seperti ini. Setelah itu, ya, setelah terunggah, nah Bapak Ibu juga bisa mencari media ya di sini. Silakan diklik apa yang ingin Bapak Ibu cari gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi coba. Mungkin bisa di-close ini. Nah, ternyata belum tertambah ya tadi medianya ya. Harus diklik dulu. Kemudian sebentar. Di bawahnya sisipkan dalam pos. Yuk, Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, sisipkan ke dalam pos. Nah, akan tampil begini Bapak Ibu. Gambarnya sudah ada di kolom tulisan yang akan Bapak Ibu tulis. Nah, di bawahnya silakan mulai menulis tentang apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di situ. Kalau sudah lengkap semua, Bapak Ibu bisa pilih di sebelah kanan ini formatnya standar atau video. Kemudian di bawahnya ini tentang kategorinya, artikel, berita, galeri, opini, atau profil. Bisa ditambahkan hashtag juga.
Kalau sudah lengkap, maka tinggal Bapak Ibu klik kirim untuk evaluasi. Gitu ya. Kurang lebih ini materi utama yang saya jelaskan Bapak Ibu. Sebentar, kita kembali ke slide lagi. Ya. Nah, dari ketiga fitur yang sudah saya jelaskan tadi mengenai blok pena, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan juga tentang BSE, kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, ya. Karena pada era sekarang ini ya, itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ibu bicara yang lain, bahwa kita harus wajib beradaptasi dan wajib mencoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, melalui webinar ini saya mengajak Bapak Ibu guru hebat di sini yang tentunya lebih mumpuni dan jam terbangnya mungkin lebih tinggi dari saya karena ya saya baru mengajar dari 2017 gitu ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, marilah kita sebagai guru menjadi penerang. Maksudnya bagaimana? Kita sering mendengar ungkapan bahwa di antara banyak bintang yang bersinar, pasti ada satu yang paling terang gitu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk berinovasi selalu dengan cara apa? Yang pertama mendidik dengan tulus, kemudian yang kedua terbuka atas pembaruan, dan yang ketiga jangan lupa untuk berliterasi. Gitu ya. Saya akan berikan closing statement dengan pernyataan atau tulisan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang sudah lama ada tulisan ini, tapi sangat relevan dengan pendidikan kita di saat ini, yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Sama juga dengan slogan portal Rumah Belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya tutup, setelah ini saya kembalikan ke Pak Mujahid. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, majulah Indonesia.